Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Haji Muhammad As'ad Marwewang akan menemani kita selama 30 menit ke depan di acara Sutra Talk Show yang disponsori oleh PT Nur Abika Tour and Travel yang dibawa pimpinan Bapak Haji Hamdani Halim LC. Insya Allah bersama kita pada sore hari ini Bapak Kapolres Wajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Alhamdulillah pada kesempatan ini insya Allah kita akan berbincang. Siap. Bincang lepas komandan terkait dengan Kantipmas di Kabupaten Wajo. Namun perlu saya sampaikan kepada para pemirsa bahwa Bapak Kapolres Wajo yang baru-baru dilantik beberapa bulan yang lalu tentunya dapat lebih memperkenalkan Bapak Kapolres Wajo pada pemirsa di Kabupaten Wajo, karena sebagian di antara kita banyak yang belum mengenal beliau. Olehnya itu saya mengharapkan Bapak Kapolres bisa secara langsung menyapa para pemirsa talkshow. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya. Terima kasih Pak. Ini bincang-bincang lepas Pak ya. Bincang lepas. Oleh karena itu kita lepas masker Pak. Oke. Yang penting kita tetap jaga jarak. Jaga jarak. Siap enggak? Terima kasih Bapak. Mohon izin para pemirsa semuanya. Nama saya Muhammad Islam Amarullah, pangkat AKBP. Secara kebetulan berapa hari yang lalu, bukan berapa bulan yang lalu Pak. Oh, baru berapa hari yang lalu? Baru berapa hari yang lalu. Baru betul dan? Betul sekali Pak. Jadi alhamdulillah dipercaya sebagai Kapolres Wajo. Saya dari Jawa Tengah. Tentunya di sini untuk bertugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, yaitu untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Alhamdulillah, sangat bersyukur kita pada hari ini Sutra Talk Show atas perkenannya Bapak Kapolres Wajo berkenan untuk berbincang-bincang bersama kita. Tentu hal menarik yang ingin kita ulas pada hari ini tentang refleksi hari ulang tahun Bayangkara ke-74 yang tanggal 1 Juli yang lalu tentunya menjadi momentum refleksi bagi kepolisian. Siap. Untuk lebih memperbaiki dan menata kembali seperti apa sebenarnya fungsi dan peran. Olehnya itu hal ingin yang saya utarakan pada bincang lepas di awal ini, dan seperti apa sebenarnya yang dimaksud refleksi dari visi misi hari ulang tahun Bayangkara yang ke-74 ini. Saya persilakan. Seperti kita ketahui tanggal 1 Juli kemarin, Hari Bayangkara, di tengah pandemi Covid yang luar biasa mengubah tatanan kehidupan hampir di seluruh negara di dunia. Dari hal tersebut kita belajar hal-hal baru. Kita lebih mementingkan kebersihan, kemudian kita care sama teman, sama keluarga, agar jangan sampai bahkan terpapar oleh COVID-19. Di tengah pandemi itu pula Bayangkara berulang tahun ke-74. Disitulah diterapkan protokol-protokol baru. Bergabung dengan satuan gugus tugas, baik dari tingkat nasional, provinsi maupun daerah, kita secara bersama-sama untuk yang pertama melawan. Kemudian di era new normal kita mencoba hidup berdampingan dengan virus ini. Siap. Karena melihat dari peredaran virus ini, dari virus yang mewabah dari zaman-zaman dahulu kala, menemukan vaksin, menemukan obat itu perlu waktu dan perlu uji klinis yang benar-benar siap, benar-benar aman untuk dikonsumsi masyarakat. Sehingga sebelum ada vaksin tersebut, kita harus mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada. Insya Allah protokol itu untuk kesehatan, untuk keselamatan kita. Oh, dan memang menarik ini di tengah pandemi COVID-19 dengan era new normal, tatanan baru, yang berarti sudah ada
keran yang terbuka untuk segala bentuk aktivitas kita kan. Yang jadi persoalan sekarang penerapan protokoler kesehatan ini sepertinya ketika kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita, seakan-akan kesadaran masyarakat akan hal itu masih jauh kan. Bagaimana kita menyikapi ini? Seperti apa ketegasan Polri dalam hal ini Polres Wajo ini untuk memberikan semacam regulasi atau aturan agar masyarakat kita ini jangan sembrono ketika dia mengatakan bahwa sudah new normal, sudah beradaptasi tetapi semau-maunya. Ini yang perlu kita suarakan. Seperti apa ketegasan Bapak Kapolres Wajo bersama anggota menindaki hal-hal yang terkait dengan protokoler kesehatan ini? Terkait dengan aturan yang harus ditegakkan, yang pertama tentunya kita tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah capek untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Wajo ini. Apapun yang disuarakan oleh Satuan Gugus Tugas yang di dalamnya ada Pemda, TNI, Polri, ada di dalamnya Satgas Pencegahan, Satgas Penindakan, dan sebagainya. Kita utamakan dulu Satgas Pencegahan. Kita berikan contoh yang baik. Kita berikan kampanye-kampanye langsung menyentuh kepada masyarakat, baik di pasar, kemudian di kafe, atau pada saat mereka sedang berkumpul. Ini yang riskan sekali, Dan. Betul sekali. Seakan-akan physical distancing itu sudah tidak berlaku lagi. Saya rasa memang penting untuk memberikan edukasi ini. Fungsi dan peran Polri ini tentunya bisa menjadi garda terdepan dalam hal persoalan edukasi ini. Ya. Saya juga mencoba spesifikasi bertanya terkait dengan persoalan Kantipmas. Saya rasa kita pahami bersama bahwa kondisi COVID-19 ini di era new normal, kita betul-betul terpuruk, baik dalam hal ekonomi, serta beberapa sektor yang lain. Nah, tentunya hal ini berimbas kepada angka-angka kriminal yang terjadi. Ya. Nah, saya ingin mencoba bertanya kepada Komandan seperti apa sebenarnya Polri menangani hal ini atau Polres Wajo menangani hal ini, dan mungkin ada semacam bocoran-bocoran informasi terkait dengan angka-angka kriminal ini seperti apa di Kabupaten Wajo saat sekarang ini, pasca COVID kemudian masa new normal ini. Pada saat masih benar-benar awal pandemi, saya melihat data, karena kebetulan saya baru, Bapak. Iya. Saya melihat data, memang seperti pola kehidupan yang terhenti, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dengan penerapan PSBB yang ketat dan sebagainya. Alhamdulillah, untuk kriminalitas juga menurun pada saat itu. Kemudian berselangnya waktu, sudah memasuki new normal. Sudah masyarakat sudah bosan, sudah capek, sudah disuruh di rumah aja. Mereka ingin beraktivitas, mereka ingin seperti sebelum-sebelumnya. Nah, sebenarnya itu sudah difasilitasi oleh pemerintah, namun tetap harus dengan protokol kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan dan pakai masker. Kesadaran masyarakat pakai masker ini sangat penting karena kita tidak membuat droplet atau yang bisa menularkan virus, baik untuk kita maupun rekan dan sebagainya, tapi juga orang lain pada umumnya. Sehingga kemarin berbincang dengan Pak Bupati di Forkopimda bahwa aturan penegakan ini, terkait dengan penegakan yang Bapak pertanyakan tadi, penegakan terhadap aturan protokol COVID nanti akan Satgas Penindakan dari Gugus Tugas Cegah COVID ini akan mulai beraksi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat menggunakan masker. Pada saat new normal, untuk situasi Kamtipmas di wilayah Wajo cenderung kondusif, namun ada peningkatan di kriminalitas kejahatan konvensional. Betul, seperti pencurian, kemudian penganiayaan,
Pencurian baru-baru ini agak unik, kebetulan tersangkanya orang, saya tidak usah menyebut kabupaten mana, tapi kabupaten tetangga di tetangga Wajo. Mereka kesini untuk mencuri kotak amal di masjid. Setelah diinterogasi, sudah banyak melakukan di wilayah Bone, Sidrap dan sebagainya, baru masuk wilayah Wajo, alhamdulillah baru 1 kali dan sudah ditangkap. Luar biasa. Sangat menarik perbincangan kita hari ini, namun kita jeda sementara waktu mendengarkan pariwara berikut. Nah, tentunya ini kembali menggeliat seperti apa sebenarnya upaya kita untuk mencoba lebih tegas memberikan kesadaran akan protokoler kesehatan ini. Ini perlu kita sampaikan ke para pemirsa bahwa sesungguhnya kondisi kita ini belum seaman yang kita bayangkan. Seperti apa bagaimana Komandan menanggapi akan ini? Benar sekali Bapak. Kondisi sekarang, kondisi normal ini belum sepenuhnya aman. Saya ulangi, memang belum sepenuhnya aman karena ini tidak kelihatan. Oleh karena itu, pada saat nanti setelah dikeluarkan perda untuk mendukung Satgas tindak bagi gugus COVID-19, ada penindakan terhadap masyarakat yang tidak memakai masker. Tentunya dengan hukuman yang sudah disepakati sampai ada denda. Kita tidak usah membayangkan denda seperti di DKI yang mencapai jutaan atau ratusan ribu. Ya, di sini ada denda. Oleh karena itu, kami berharap kepada masyarakat agar memakai masker, apalagi saat beraktivitas di luar ruangan bersama dengan orang lain, karena selain kita mencegah orang untuk terpapar, juga kita bisa melindungi diri kita sendiri. Jadi pada prinsipnya sebenarnya ketika kita mencoba menelusuri kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, sebenarnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakoni oleh para orang tua kita. Dan saya ambil perumpamaan saja di Sulawesi Selatan itu, kita melihat kebiasaan orang tua dulu kita itu, ada tempat-tempat wadah air itu di dekat tangga. Itu dulu itu, dan kalau kebiasaan orang Bugis. Jadi memang sebenarnya dari dulu itu orang tua kita itu sudah sadar akan kebersihan. Ya. Di sebelum dia naik di rumahnya itu, dia sudah mencuci tangannya. Nah, sebenarnya hal ini yang ingin kita kembalikan, dan cuma masyarakat kita memang banyak yang tidak tidak menyadari hal itu dan menganggap virus ini seakan-akan menganggap tidak ada, padahal pada kenyataannya kan banyak korban yang terjadi. Ya. Nah, ada hal yang ingin saya coba diskusikan dengan Komandan terkait dengan hal-hal yang seputar media-media sosial yang terjadi pada saat sekarang ini. Sepertinya begitu banyak konten-konten atau status-status di media sosial. Dan ini sepertinya dari olahan media sosial inilah yang membuat banyak orang yang pesimis, seakan-akan menganggap hal ini biasa-biasa saja. Nah, sekarang pertanyaannya, konten-konten atau status di media sosial ini yang cenderung memprovokasi dan menganggap misalkan virus ini tidak ada, sehingga terpola pemikirannya masyarakat kita bahwa menganggap hal ini tidak ada, sehingga dia bermasa bodoh. Ya. Nah, bisa tidak? Dan seperti apa sebenarnya kalau misalkan ada konten-konten atau status di media sosial ini yang cenderung memprovokasi? Seperti apa tindakannya, dan ada tidak seperti ini? Seperti yang disampaikan oleh tetua-tetua kita terlebih dahulu, bahwa mulutmu harimau. Mulutmu harimau. Sekarang sudah berubah, Pak. Jarimu harimau. Jarimu harimau. Ya. Oleh karena itu, berbijaklah saat bermedsos. Apa yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta, bahkan menuduh dengan fitnah, atau tidak sesuai dengan aturan, itu bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE,
informasinya transaksi elektronik. Oh, Di situ dengan ancaman hukuman yang lumayan berat. lumayan berat. Ya, karena ini lex spesialis, hingga kami berharap masyarakat Wajo ya, berbijak menggunakan medsos. Medsos sebagai sarana untuk silaturahim, sarana mencari teman atau keluarga yang belum terhubung dari dulu seperti itu. Justru lebih tepat, dan kalau kita jadikan sebagai sarana edukasi. Betul, betul sekali. Saya rasa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kan begitu terhampar di depan kita untuk melakukan kebaikan itu. Dan saya rasa media sosial itu menjadi sarana bagi kita untuk berdakwah sebenarnya, dan Betul sekali. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita dengan Bapak Kapolres Wajo ini bisa memberikan pemahaman kepada para pemirsa. Amin. Sesungguhnya tanpa kebersamaan, dan saya rasa kemungkinan hal ini kita akan sulit keluar dari masa pandemi. Kita jeda sejenak mendengarkan pariwara berikut. Masih bersama kita di acara Sutra Talkshow Bapak Kapolres Wajo. Alhamdulillah, tiba saatnya kita di sesi akhir perbincangan kita. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Kapolres bahwa di masa COVID-19 atau masa new normal ini, tentu tugas dan kerja dari Polres itu begitu berat, dan karena persoalan Katimas. Ya. Nah, seperti apa harapan-harapan dari Bapak Kapolres Wajo untuk disuarakan, disampaikan kepada para pemirsa bahwa kondisi Kantipmas di Kabupaten Wajo saat ini seperti sekarang, mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat kita, dan saya persilakan. Ya. Alhamdulillah, pada saat saya sekarang berada di sini, melihat kondisi masyarakat Wajo yang rukun, kondusif, dan masih ekonomi menggeliat dengan baik dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Oleh karena itu, kami berharap dengan adanya program pemerintah, new normal, kemudian protokol COVID, dan mencoba dari pemerintah pusat ada stimulus ekonomi dan sebagainya, sehingga tatanan ini akan kembali normal seperti sedia kala. Adapun visi dari Polres Wajo adalah terwujudnya pelayanan prima masyarakat Wajo oleh Polres Wajo yang cerdas, guna mewujudkan masyarakat Wajo yang aman, sehingga Kamtibmas terpelihara. Polres Wajo mempunyai moto amang wargai manyameng mabalu. Seperti itu. Jadi kami berharap masyarakat Wajo akan merasa aman, baik dari safety surelinya aman, sehingga masyarakat Wajo dapat beraktivitas, tidak merasa akan ada gangguan, tidak ada khawatir, tidak ada rasa takut, baik untuk berusaha, untuk beraktivitas maupun berdagang dan sebagainya. Seperti halnya tadi terkait dengan medsos, layanan medsos untuk aduan, laporan, bahkan informasi, kami juga ada baik di Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan silahkan dicek, di searching untuk Polres Wajo. Kemudian untuk nomor aduan, manakala masyarakat membutuhkan bantuan dan tindakan kepolisian, yaitu telepon ke 0485 21110, satunya 3 kali. Insya Allah dengan program quick respon 15 menit dari terhitung dari mulai laporan, kami akan hadir di lokasi. Kalau yang bersifat rahasia silahkan di email ke polreswajosulsel@gmail.com. Kita berharap, kita berdoa, usaha dan doa adalah ikhtiar yang terbaik. Semoga Wajo aman dan nyaman. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak terasa perjalanan sesi waktu 30 menit telah berlalu. Sangat menarik apa yang kita bincang hari ini, dan saya yakin dan percaya
masyarakat kita akan teredukasi dengan beberapa informasi penting yang kita sampaikan tentang bagaimana sikap dan peran kita yang sebenarnya. Tentunya keterlibatan masyarakat dalam hal persoalan Kamtibmas ini menjadi kunci utama, bahwa sesungguhnya sadar akan keamanan, sadar akan ketertiban dan keamanan itu menjadi penyangga yang kokoh dalam rangka memberikan keamanan di masyarakat kita di Kabupaten Wajo. Apa yang disampaikan oleh Bapak Komandan terakhir tadi sangat menarik. Moto dari Polres Wajo, aman ngiwarge menyama mak balu, sungguh luar biasa. Ini sangat sangat menarik dijadikan sebagai slogan atau moto, karena memang masyarakat Wajo dan terkenal dengan pedagang. Makanya masyarakat Wajo ketika dia berdagang secara aman, maka sesungguhnya tidak ada lagi kesempatan mereka untuk berbuat yang tidak-tidak, dan karena mereka sudah melakoni pekerjaannya itu dengan aman. Dan saya rasa sinergitas antara pihak keamanan dengan masyarakat kita dalam mengolah kehidupan ini tentunya akan beriring, dan kita akan mencapai sebuah hal yang kita idamkan, yakni daerah yang aman. Saya rasa demikian perbincangan kita. Terima kasih Bapak Polres Wajo. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dalam menjalankan tugas amanah ini. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada anggota Polres. Siap. Insyaallah mudah-mudahan di lain waktu kita bersua kembali dan di sesi atau tema yang berbeda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.